Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali atas selimpahan rahmat, hidayat, taufik, inayah. Allah subhanahu wa ta'ala kembali manjakan kita dengan dikumpulkannya kita pada hari ini di tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demi untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban Jumat. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang karena beliaulah hari ini kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi umat yang dimanjakan oleh Allah, menjadi umat yang diprioritaskan oleh Allah dibanding umat-umat yang lainnya. Seorang nabi yang Allah utus kepada kita membawa kabar gembira bagi mereka yang mematuhi dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dan di sisi yang lain, seorang Rasul yang Allah utus kepada kita membawa peringatan dari Allah bagi mereka yang enggan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang panjang, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan di situ, tidaklah aku ketahui satu kebaikan yang Allah berikan kepadaku kecuali telah aku sampaikan kepadamu sekalian. Dan tidaklah ada satu peringatan yang aku ketahui dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali juga telah aku sampaikan kepada kalian. Namun sayangnya hari ini umat Islam yang begitu banyak ternyata sudah masuk di fase yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, jumlah mereka yang banyak hanya seperti buih di lautan. Memiliki jumlah yang banyak tetapi sama sekali tidak memiliki fungsi dan arti yang begitu besar. Hal itu disebabkan karena saat ini umat Islam tidak lagi menjadikan syariat Nabi Muhammad sebagai junjungannya. Mereka lebih bangga ketika mereka lebih percaya dengan teori-teori yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad. Mereka lebih percaya dengan analisa-analisa yang dikatakan oleh mereka orang-orang selain dari golongan Nabi Muhammad. Padahal ada begitu banyak hadis, ada begitu banyak tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad yang mana itu semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berisi hikmah yang luar biasa.
Jangankan tentang hadis Nabi Muhammad, jangankan tentang ajaran Nabi Muhammad, terkadang sebagai umat Islam mereka tidak mengetahui siapa profil Nabi Muhammad. Ketika ditanyakan siapa Nabi Muhammad, di mana dilahirkan, bagaimana keadaannya, bagaimana sejarahnya, mereka buta akan hal itu. Sehingga tidak salah kemudian umat Islam merosot dan merosot karena mereka jauh dengan ajaran yang dibawa oleh nabinya. Di antara begitu banyak hadis Nabi Muhammad yang semuanya berisi hikmah, ada satu hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai teori kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat, untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta seluruh makhluk. Mungkin hadisnya masyhur di telinga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Beliau bersabda, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan kejelekan dengan perbuatan kebaikan, maka kejelekan itu akan terhapus sebab kebaikan tersebut. Wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan, dan berakhlak yang baiklah kepada seluruh manusia. Para ulama mengatakan hadis ini merupakan wasiat dari Nabi Muhammad yang berisi 3 teori kehidupan. Yang pertama, bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Kalimat takwa, kalimat yang sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Bahkan seorang khatib, selama apapun khutbahnya di atas mimbar ini, tidak sah khutbahnya apabila mereka tidak menyampaikan pesan takwa. Pesan takwa memiliki begitu banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai di setiap Jumatnya harus selalu disampaikan. Kalimat takwa merupakan kalimat universal yang berisi bahwasanya kita diwajibkan untuk melakukan segala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan menjauhi seluruh yang Allah larang. Oleh karenanya kalimat takwa itu berisi perintah salat. Kalimat takwa itu berisi perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kalimat takwa itu berisi perintah untuk bersilaturahmi. Kalimat takwa juga berisi perintah untuk kita meninggalkan kebajikan, meninggalkan berbohong, meninggalkan segala macam perbuatan yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, bertakwalah engkau dimanapun kamu berada. Artinya ketika kita dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad di dalam salah satu hadisnya yang lain, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah haknya Allah yang ada pada dirimu. Tunaikan kebaikan dan kewajibanmu. Jauhi larangan dan maksiat Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah itu akan meliputi 4 hal. Yang pertama dirimu, yang kedua keluargamu, yang ketiga duniamu, yang keempat akhiratmu. Bahkan di dalam kitab Nasaihid Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, orang yang bertakwa memiliki begitu banyak keutamaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar. Tentu setiap kita memiliki masalah demi masalah. Kemudian masalah ini jalan keluarnya hanya ada pada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, kemudian Allah lanjutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ini satu dari sekian banyak fadilah bagi orang yang bertakwa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam wasiatnya yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik.
Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi kita manusia terkadang digoda oleh setan dan hawa nafsu, sehingga terkadang kita terperosok, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad memberikan resep yang kedua. Kalau kemudian engkau jatuh, kalau kemudian engkau terperosok, engkau melakukan kesalahan, maka cepat-cepat iringi kesalahanmu dengan perbuatan baik. Cepat-cepat engkau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Bukan hanya maha pengampun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang cinta kepada orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga berlaku kepada kita sesama makhluk sosial. Terkadang kita memiliki kesalahan kepada kerabat, terkadang kita memiliki kesalahan terhadap rekan kerja, terkadang kita memiliki kesalahan kepada tetangga. Maka iringilah perbuatan kesalahan kita dengan perbuatan baik kepada mereka. Maka kesalahan itu akan terhapuskan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Yang ketiga, kemudian Nabi Muhammad SAW tambahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbudi pekerti yang luhurlah, berbudi pekerti yang baiklah kepada seluruh manusia. Nabi Muhammad tidak mengatakan berbudi pekerti yang baiklah engkau kepada sesama muslim, tidak. Nabi Muhammad mengatakan wa khaliqin nasa, dan berbudi pekerti yang baiklah kepada seluruh manusia. Tanpa memandang agama mereka, tanpa memandang status sosial mereka, tanpa memandang latar belakang mereka. Bahkan kalau kita menengok sejarah Nabi Muhammad, berapa banyak akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad dari pribadinya yang luhur. Setiap hari beliau mendapatkan gangguan dari tetangganya, bukan hanya hinaan, bukan hanya ejekan, terkadang kotoran sudah berada di depan rumahnya ketika beliau ingin keluar rumah. Tetapi ketika mendapati kotoran itu tidak ada, Nabi Muhammad bertanya kepada tetangganya yang lain, mana biasanya orang yang mengirimkan kotoran ke depan rumahku? Ternyata beliau dapati orang yang biasa mengirimkan kotoran itu sedang sakit. Maka kemudian Nabi Muhammad membuat bubur di rumahnya dan dibawakan ke rumah orang tersebut. Sehingga orang tersebut itu merasa amat sangat bersalah. Dan tidak percaya ternyata Nabi Muhammad yang setiap hari dia kirimkan kotoran, ketika aku sakit dialah orang pertama yang menjengukku dan membawakan aku hadiah. Ini yang disebut dengan akhlak. Ketika suatu kesalahan dibalas dengan kebaikan. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, maka ini adalah sesuatu yang lumrah. Semua orang juga bisa melakukannya. Tetapi kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, inilah yang disebut dengan akhlak. Dan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan di dalam hadisnya, la dina liman la akhlaqa lahu, tidak dianggap beragama seseorang yang tidak memiliki budi pekerti. Bahkan di dalam salah satu redaksi hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, inna khiyarakum ahasinakum akhlaqan, orang yang paling baik di antara kalian bukan hanya orang yang bagus sholatnya, bukan hanya orang yang bagus puasanya, bukan hanya orang yang banyak sedekahnya, tetapi orang yang paling baik di antara kalian yang paling bagus budi pekertinya. Oleh karenanya para hadirin, ini 3 teori dari Nabi Muhammad SAW untuk kita mengarungi kehidupan. Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka di saat itu dimanapun kamu berada, kamu akan mendapatkan ujian dan kamu pun akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta rezeki dari jalur yang tidak disangka-sangka apabila kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita melakukan kesalahan entah disengaja atau tidak disengaja, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, maka cepat-cepat iringilah perbuatan kesalahan kita dengan perbuatan kebaikan. Yang ketiga, selalulah kita berbudi pekerti yang baik dan luhur kepada seluruh manusia tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Karena kita memiliki Allah zat yang maha pembalas. Kita berbuat baik kepada manusia, kita tidak mendapatkan balasan dari mereka, tenang.
Allah yang akan membalas, dan balasannya Allah jauh lebih baik daripada balasan manusia. Oleh karenanya para hadirin, 3 teori ini dari Nabi Muhammad kalau kita bisa terapkan di kehidupan kita, maka insya Allah masalah demi masalah bisa kita atasi dengan bantuan Allah. Kesalahan demi kesalahan akan diampuni berkat rahmat Allah. Kejelekan demi kejelekan akan ditutupi berkat rahmat Allah. Dan yang terakhir, kita akan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga 3 teori yang diajarkan Nabi Muhammad ini bisa kita amalkan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil allam, Allahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa iza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat ainun binadar wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa hafidhu 'ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansair ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma aminna fi dawrina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibud da'wat qadil hajat wa ghafiruz dzunub wal khati'at ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrallahi akbar.